Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Pemirsa, kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 186, di sana difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, beritahu mereka bahwa sesungguhnya aku adalah dekat. Itu firman Allah. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Sekali lagi di sini Allah menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ini untuk menjawab ada orang-orang yang merasa dengan Allah itu begitu jauh, sehingga mereka merasa karena dirinya dengan Allah jauh, maka untuk berdoa itu mereka mengambil perantara. Mereka berdoa kepada perantara dengan harapan perantara itu yang menyampaikan doanya kepada Allah. Hal begitu malah terlarang, bisa jadi syirik. Justru Allah mengatakan, aku adalah dekat, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa padaku. Jadi dalam hal berdoa, setiap hamba, setiap manusia berdoa langsung saja kepada Allah, tidak usah lewat perantara. Namun di sini Allah mengatakan agar doa kita oleh Allah dikabulkan, Allah membuat syarat, falyastajibu li wa yu'minu bi. Kabulkan dulu, penuhi dulu permintaanku, kata Allah. Patuhi dulu peraturan-peraturanku. Ya, sangat masuk akal lah kita minta pada Allah agar permintaan kita dipenuhi oleh Allah. Allah juga sudah menetapkan beberapa aturan. Allah bilang, ya, patuhi dulu lah permintaanku, berimanlah dulu padaku, kata Allah. Nah, ini menjadi koreksi buat diri kita sendiri, sehingga kita bisa mawas diri. Apakah kira-kira kita ini dalam keadaan layak untuk doa kita dikabulkan oleh Allah? Patuhi dulu peraturan-peraturan Allah, sehingga ketika Allah memberi dan mengabulkan doa kita, akan menjadi rahmat buat kita. Bisa saja Allah mengabulkan doa seseorang, tapi kalau orang tersebut tetap di dalam kemaksiatan, tidak memenuhi aturan-aturan Allah, kok misalnya doanya dipenuhi juga oleh Allah, itu bukan berupa rahmat kalau begitu. Itu namanya istidraj, penglulu kalau orang Jawa bilang. Ibaratnya seperti beginilah. Kebetulan ada pengamen di depan pintu gerbang rumah kita misalkan. Dia baru nyanyi 1-2 kalimat, tapi karena kita sedang sibuk atau nyanyinya nggak kena di hati kita, mungkin sudahlah, kita kasih aja uang. Maksudnya kita kasih uang supaya dia cepat pergi masalahnya. Karena si pengamen tidak berkenan di hati kita. Kita beri juga, tapi maksud kita supaya dia cepat pergi. Lain halnya kalau yang misalnya pengamennya kok suaranya enak, lagunya kok kena di hati kita, mungkin kita suruh selesaikan dulu 1-2 lagu, kita kasih juga, tapi kita kasih dengan hati yang bersih. Nah, demikian juga kita patuhi dulu peraturan-peraturan Allah, agar Allah mengabulkan doa kita sebagai rahmat. Karena bisa saja Allah memberi kepada seseorang, tapi bukan berupa rahmat, tapi berupa
istidraj. Rasulullah mengatakan, jika kamu lihat seseorang doanya oleh Allah dikabulkan, Allah memberi apa yang dia minta, tapi pada kenyataannya orang itu tetap dalam kemaksiatan, Rasul mengatakan itu bukan rahmat, itu adalah istidraj, pengelulu dari Allah. Sehingga kita jangan terpengaruh dengan melihat orang-orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, ternyata oleh Allah diberi rezeki banyak juga misalnya kan. Nah itu, kalau ada hal demikian itu namanya adalah istidraj. Yang kita harapkan dari Allah adalah rahmat, kasih sayang, dan ridhonya. Untuk itu, sebelum kita berdoa, maka mari kita dudukkan diri kita pada posisi yang diridhoi oleh Allah. Patuhi dulu aturan-aturan Allah. Bersihkan dulu diri kita dan harta kita dari yang haram-haram. Karena yang haram-haram itu juga bisa menutup rezeki dari Allah. Sebagaimana dosa-dosa itu juga bisa menutup terkabulnya doa kita. Mudah-mudahan hati kita bisa bersih, kita bisa membersihkan harta-harta kita, sehingga Allah mengabulkan doa kita dan Allah memberi permintaan kita sebagai rahmat, disertai dengan keberkahan. Itulah yang kita cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ağlatma şeyda bülbül, şu inle